King Fam versus EVOS Glory. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of the... Yes, Alice Snowflake. Gue emang sih jarang banget ngeliat Brands dengan hero-hero yang kayak Alice gini ya. Mungkin magical damage Harit masih, Nathan masih. Tapi dengan hero yang super snowball, super scaling maksudnya. Alice, apakah ini akan menjadi positif untuk EVOS? Early-nya mereka coba ditutup sama Hayabusa. Seperti aku mention tadi, keluar dari zona nyaman. Dan mereka udah tidak Double berlanjut. dash. Double dash. Double dash Aboy. Double dash Aboy. Tapi kali ini kondisinya dari Dreams kali ini agak cukup jauh kondisinya. Mungkin kalau tadi agak dekat dan Aboy itu bisa termakan karena double dash telah dikeluarkan. Meanwhile Psycho sampai turun menuju ke dalam mid lane untuk membantu pergerakan dari seorang Unveil. Wow, rotasi ke arah Elite Wonder 4 orang loh yang join. Ini gerakan EVOS bagus banget sampai saat ini. Betul. Mereka bisa mimpin dari rotasinya juga, nggak mau termakan sama tempo dari Geekfam, tapi bakal tukeran. Karena ya kelihatan tamunya yang clear duluan dan jalan. Ya, power dari Khalid ya. Dan sekarang Dreams yang terjebak di depan karena udah level 4 juga dari Vincent, mau nggak mau flicker harus keluar. Itu yang sudah kita sempat bicarakan. Gimana satu buah retribusi telah dikeluarkan Spear of Alpha for nothing. Tapi di sana berpasukan dari tim Geekfam. Mereka sadar mereka punya sosok dari Matilda. Jadi Vincent nggak harus takut nih. Masih aman. Itu dia yang tadi sempat gue bahas juga. Dia bakal berani untuk membuka charge-nya ke depan. Ya, selama masih ada Matilda, dari win. Oke, Unveil di sana dalam kondisi masih di level 3. Belum ada kuat Shadow yang bisa mendapatkan satu Shadow kill. Membuat sosok dari seorang Unveil hampir gagal mendapatkan satu buff first blood. Kuat Shadow for this time. Unveil menjadi target utama first blood. Tidak ada kuat Shadow, informasi yang sangat mal dan tidak ada purple buff. Membuat pasukan dari tim Geekfam berhasil mendapatkan first blood-nya. Wow, mereka tahu apa yang harus dilakukan oleh Geekfam. Mereka siap juga. Mereka tahu harus invade, bahkan terkali di skip. Langsung ke purple. Purple buff. Mereka mau zoning out. Mereka membuat sosok dari seorang Unveil lumpuh tak berdaya di level 4 tanpa ada purple buff. Wow, ini dia gerakan agresif yang ditunggu-tunggu oleh Geekfam. Tapi setup bakal coba dicoba. Psycho! Out of nowhere! What a takeover from Psycho! Kembalikan dan diserahkan oleh seorang Geekfam. Tapi di depan sana, permasukan dari tim Geekfam. Mereka kehilangan Tassel. Mereka kehilangan Beltora. Mereka kehilangan banyak banget yang mereka sudah dapatkan live. Kapten Cyclops namun masih ada onward. Ya mungkin agak cukup sulit untuk bisa mendapatkan serangan dari Unveil. Di sana akan coba masuk, tapi Dreams dan juga Cloudcon mereka mempertahankan sosok dari Unveil. Flicker telah dikeluarkan. Shadow Kill berhasil mendapatkan sosok yang serap Paloiski. Unveil sedikit demi sedikit mencoba untuk menggoncangkan Geekfam, dan itu dia the mentality of the champion deity. Walaupun purple buff diambil, nggak masalah Profesor, nggak masalah Lim. Ya, mau putar balikan tempo. Bahkan kelihatan banget satu pasif dari Cyclops, Be. Iya. Dapetin turtle. Bayangin itu enhance dari basic attack-nya. Dan tiba-tiba mengubah langsung ya skenario keuntungan dari Geekfam yang tadi udah berlimpah loh. Vincent udah dapetin purple buff. Tapi tiba-tiba gara-gara satu turtle tersebut reset semuanya. Dan EVOS bisa pegang kendali untuk sekarang. Thanks to Cyclops. Yang lagi-lagi dengan Khalid-nya. Seperti kita tahu, rotasi adalah kunci untuk Khalid di patch sekarang. Oke, kita akan lihat lagi nanti seperti apa mid game-nya. Karena memang power dari EVOS di mid game juga agak kacau nih. Mereka punya CC dari mid lane-nya. Dan bersama dengan Roamer ya. Efek CC yang gila banget harusnya. Ya. Ditambah dengan Alice yang mungkin nantinya bisa join. Oke, Kiwi. Tapi kali ini kita lihat ada sifat yang berhasil dihindari oleh seorang Cyclops. Meanwhile, Paloiski memasang menuju ke arah jalan. Unveil belum terdeteksi. Tapi dari seluruh Geser yang bertugas, prediksi Kiwi dan juga rencana mas menuju ke arah Wolves. Itu yang sudah kita sempat bahas dan diskusi oleh kepala BMKB ya. 4 prediksi untuk Geek, 2 untuk EVOS. Ya, 4-2 ya. Tapi terus sekarang Hunter Strike first item untuk Unveil. Maka ini akan menjadi start yang bagus ya untuk EVOS Glory juga karena Baloy harus hati-hati. Dia harusnya udah mulai sadar juga bahwa flickernya belum ready. Ada udah sempat kena Shadow Kill juga. Dan sekarang durasi dari Shadow Kill itu benar-benar instant banget. Jadi burst damage-nya benar-benar tinggi. Oke, tapi di sana Cyclops masih mencoba untuk mendapatkan kedua targetan red. Unveil Oke, Geekfam kali ini membuat permasukan dari Geekfam. Mereka kehilangan apa ya? Mereka kehilangan Paloiski. Mirko, apakah kutukan dari Mirko? Apakah statement dari Mirko ternyata menjadi sebuah kenyataan, Profesor? Atau harusnya malah jadi motivasi karena Vincent 1v1 sama Unveil. Tapi kayak disengage karena udah terlalu dalam juga untuk Vincent. Wow, Turtle takeover yang indah banget. Kuat Shadow yang on point dan retribution dari Unveil. oh Mirko, statement dari Mirko. Ini jangan sampai membuat sosok dari Vincent bergetar, malah harus sebaliknya, Lim. Harus menunjukkan. Tapi kalau seperti ini, Lim, 2 kali take over ke arah
retribution power. Dan menurut gua itu malah menjadi satu kerugian yang harusnya combo hero stat dari Alpha Matilda ini mendapatkan keuntungan yang melimpah. Itu dia, makanya kayak miss dari retributionnya ini membuat semua Dua yang kali. udah di set up oleh Geek Fam dari awal loh. Itu jadi seakan tidak berguna. Karena sekarang lihat goldnya dipegang EVOS. Yeah. Mereka bawa Alice, ya oke. Mungkin dari Geek juga mereka punya Nathan. Sama-sama hero asuransi late game. Tapi harusnya Nathan itu kan lebih enak farmingnya daripada Alice. Dan lihat bottom lane. Oke, berarti karena depan sana Trails kayaknya bakal coba untuk menghindari damage, menghindari perperangan. Ini mereka dari Geek Fam. Karena mereka udah standby position. Target menunjukkan seorang Pauliski. Damage belum cukup, tapi Anafel solo kill. solo pick up from Anafel. Out of nowhere, sosok dari Hayabusa Anafel berhasil menggerogoti seorang Vincent yang dimana early-nya mereka yang bahkan membuat Anafel lumpuh. Ya, ini dia mid game yang mengerikan bagi EVOS Glory. Ada Edith, Vexana, bahkan ada Khalid. Terlalu banyak sisi power yang bisa dimaksimalkan. Dan itu akan membuka jalan bagi Anafel sebagai eksekutor. Karena di sini Hayabusanya bakal jadi carry yang mematikan ketika nanti Betul. sudah mendapatkan 4 item. Profesor, jangan lupakan, ini dari Kadera tidak pakai Purify ya. Iya. Itu jangan sampai tidak menjadi catatan loh. Itu mereka bawain satu tuker untuk Kadera, itu worth it banget loh masalahnya. Dan di Turtle yang terakhir. Ini gak akan dilepas karena EVOS sudah mulai set up. Kesempatan untuk Vincent membalaskan kembali kanan, tapi depan sana permasukan dari tim Kiva. Mereka bakal coba diselarikan. Vincent segera sold out. Seperempat arah terakhir dari depan sana terreset, bakal dimakan. Ini kemungkinan besar akan menjadi perfect turtle untuk berpasukan dari tim Kiva. Tapi Psychos menjadi body block terhadap turtle. Attack cover from Bad Boy membuat perfect turtle yang sudah di depan mata untuk EVOS gagal total. Yang ketemu hampir Anafel masih punya shadow, masih aman juga. Targeting langsung ke arah Vincent menjadi solusi juga untuk EVOS. Tapi lihat ini agresivitas dari Geek harus yang nggak bisa di garis bawahi juga karena memang kelihatan banget Anafel ini bermain dengan sangat-sangat tidak nyaman. Betul sekali, dan ini benar-benar Aboy save the day loh untuk para pasukan dari tim Geek Fam. Ya, itu kalau nggak jadi perfect turtle untuk EVOS Glory. Last of the Oasis sudah selesaikan juga oleh Baloiski. Dia akan sedikit ya menahan daya dobrak dari EVOS Glory yang di mid game-nya sudah mendapatkan power spike sedikit demi sedikit. Apalagi Anafel dari level 10 juga mengejar ketertinggalan dari Vincent. Yang padahal tadi sempat kita lihat sendiri purple buff-nya dari Anafel itu di take over. Ya, tapi setelah itu Psychots semuanya berubah semenjak tadi Psychots mulai peperangan di early game dan targeting terakhirnya dia flicker dengan reduce storm ke arah dari Vincent. Yes, ini dia kapten kita datang. Benar-benar sebagai sosok kapten yang merubah gameplay EVOS untuk kali ini. Di game yang pertama yang sudah tersiok-siok nih. Makanya, tapi masalahnya cukup serius nanti akan dilawan juga sama Geek Fam sebenarnya untuk Farland, Be. Hayabusa dia bisa pegang loh nanti lane jauhnya dan match up-nya menurut gue itu bisa diunggulin dan Konsil. Oke, konsol game jadi pilihan utama Sphere of Alpha ke depan sana. Meanwhile, Vincent sadar dengan satu sosok Baloiski yang menyelamatkan dirinya berkali-kali. Dia nggak harus worry, nggak harus buru-buru. Ya lagi-lagi sih ini combo Alpha Matilda, jangan sampai main sendirian. Oke, Shadow Kill tidak akan cukup terbagi terlalu banyak kali di kondisinya dari seorang Anafel. Tapi untuk kalkulit menuju ke arah Lord yang pertama, harusnya dia udah memiliki Shadow Kill lagi nantinya. Masih aman. Dan kalau ngeliat dari item War X itu Veldora, Iya. bisa di damage, Be. Sepertinya cari badan juga, ada true damage juga bisa dimanfaatkan, apalagi untuk sekarang ditabrak di mid lane. Tabrak di arah mid lane, Cyclone! Dengan Retisha Storm dikakul untuk menyelamatkan diri, diperhatikan Lord yang akan menjadi pilihan tim Geek Fam setelah satu outer turret. Akan sangat lezat dan bergizi. Tapi ingat, langsung memang mereka bisa langsung. Memang mereka punya retribution. Tapi jangan lupakan, para pasukan dari tim EVOS mereka udah pernah mendapatkan takeover menuju ke arah belakang. Anafel baca foto masuk. Di depan sana Veldora Sol ingat melakukan satu point kill. Meanwhile, para pasukan dari tim Geek Fam akhirnya berhasil mendapatkan Lord dengan satu korban jiwa. Veldora. Mereka memilih lepasin Veldoranya untuk ke zoning di bagian depan, tapi Lordnya berhasil didapetin. Dan ini menjadi pilihan yang baik kah, Be? Worth it, kalau itu worth it. Kayaknya masih worth it sih. Kayaknya cuma bikin waktu untuk Cadera aja mendapatkan item-itemnya. Karena mau gimana pun untuk sekarang Elise juga farming, tapi di mid lane. Gila, boy. Dia berani banget. Double dash dari Cadera. Itu dia. Respect harus coba dia pikirin. Kira damage yang diberikan. Jalan lagi. Cadera masuk ke dalam. Dengan adanya seorang Anafel. Satu hit terakhir. Psycho! Lihat. Dua flicker yang berbeda. Berhasil melakukan shutdown. Meanwhile, dan seorang Psycho tetap menjalankan tugasnya. Vincent tertumbang ke depan sana. Padahal cover terus sekali. Jadi Apoy. Battle everybody. The under-ratchet mid lane. Apoy. Still survive. It's a mid lane. Apoy! Become a man! Membuat Geek Fam berhasil memenangkan team fight. Dan para pasukan dari tim Geek Fam mereka masuk ke dalam
Mereka dibalikin keadaan ini bukan karena EVOS kuat, tapi karena mereka membuka celah tersebut. Overextend dan mungkin nggak ada yang expect bahwa Alice dari Brans build-nya menuju ke right dari Glowing One itu bakal ngedeny efek dari Flask of the Oasis, shield dari Baloyski. Matilda seolah-olah useless jump in ke depan barusan. Sangat-sangat overcommit. Yes. Ngejar ke arah Alice. Dan jangan lupa Alice-nya nggak ada anti-regen yang dipegang. Ya, Alice had Glowing One. Keldora Baloy, dua-duanya nggak ada anti-regen. Terus gimana cara take down Alice-nya? Wah, ini butuh banget sih anti regen untuk bisa nge-stop bagaimana dominasi dari Brans-nya juga. Cuma mungkin butuh dominance ice. Mereka butuh untuk menghentikan bagaimana regenerasi dari Alice. Ya, masalahnya Udah mau Holy Crystal soalnya. dan satu profesor, ketika para pasukan dari tim Geek Farm itu mereka yang ngebuka celah untuk EVOS balikin keadaan. Blunder yang terjadi tadi itu kan overextend, bukan karena EVOS punya power loh. Ya, dan memang nggak ada anti regen kecuali dari Aboy sendiri. Dan itu pun ketika Aboynya tumbang, ya udah nggak bakal ada yang bisa nge-stop bagaimana Brans nanti. Gimana kalau dia udah punya Winter nantinya? Bakal makin strong untuk Alice di late game. Oke, dan kita harus reset lagi. Tempo yang akan sedikit turun hanya sebagai zoning out aja. Ngejaga zonanya dulu. Mereka nggak mau ada invade jungle lagi. Tapi satu masalah yang cukup serius sebenarnya, Farlan. Ini bisa dikontrol, tapi kalau lihat dari gig sampai berempat loh. Oke, mereka sampai berempat karena mereka sadar mereka tidak akan mampu untuk bisa mendorong dan menjaga Kadera. Ini butuh banyak tenaga. Ini bencana sudah diteriakkan di depan sana. Tapi Psychots tidak bisa lagi untuk maju lebih depan. Karena jangan lupa kali ini Nathan. Udah bersisa-sisa nggak ada yang bisa nahan damage dari seorang Nathan. Penetrasi yang gila banget dan theory of everything yang bikin damage-nya ini bahkan kalau Lord kedua, ketiga, keempat pun itu kayak cepet banget sama Nathan. Apalagi Weakness Finder ya, membuat bagaimana flow effect tambahan juga. Pearson, Install dengan Avel agar bisa langsung jamin ke belakang. Ini worth it gak sih? Targetingnya oke sebenarnya. ya kan Tadi dia dapetin momentumnya. Ini nggak masalah untuk sekarang karena lagi-lagi damage nanggung karena ada shield effect. Tapi Winter Crown, jawaban yang sangat classy dari Geek Fam. Ada shadow kill nggak masalah selama ada efek dari freeze Winter Crown. Oke. Melihat berputar menuju ke arah Midlord. Mereka bakal coba komit, tapi dua pasukan dari tim EVOS keluar dari hutan mereka, Lin. Oke, mereka coba tarik ulur terlebih dahulu. Lord Dance yang akan dilakukan. Ada Baloy kayaknya bakal tetap enak, darahnya juga bakal tetap aman. Oh, Dan Veldora. selain ketemu sepertinya. Veldora dan Brans saling ketemu. Informasi telah didapatkan Veldora terdeteksi harusnya oleh para pasukan dari tim EVOS. Tapi nampaknya Geek Farm masih tidak tahu di mana keberadaan dari Dreams. Setelah dia sempat mencoba batang hidungnya, tapi berhasil jadi target utama. Langsung Etrobit telah keluar, Anafel. Kontra belakang Sis, Winter Crown. Berada yang ngomong, kamu coba dan menghilang seorang Aboy. Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka buka padan Cyclone. Berada dua, tapi Baloyski bakal coba tumbang kali ini. Midwell Veldora, Anafel! Atau nowhere Anafel! Bahkan dari sosok dari Kadera mau lebih. Karena lihat di sini kondisinya, Vincent yang tumbang dan Kadera bersisa dengan seorang Fedora. Gak bakal mampu untuk mempertahankan gameplay Kating yang dimiliki dari EVOS. Kenapa gak aku bilang Kating? Karena masih ada Quad Shadow, masih ada sosok Vexana. Ini Mereka mau coba Lordnya. gak bakal, jangan sampai Tapi masih Veldora, Falcon. Kadera. Mereka harus sabar, Anafel? tapi Anafel. Kalau mereka berhasil mendapatkan Anafel, mungkin komit terhadap Lord bisa menjadi pilihan utama. Oh my god, ini keputusan yang sangat-sangat berat dan mereka Kadera, cobolin. oh really? Kadera sangat berani. Apakah ini berhasil? Gol! Kadera mendapatkan Lord. Keputusan yang berat, keputusan yang tidak harus diambil. Tapi ternyata itu semua mereka ambil dan Veldora masih bertahan di depan sana tanpa tumbang samsak. Nyaris banget tadi. Satu buah skill untuk wasit dari Claw yang gagal ternyata. Kabar baiknya, Geek Fam, mereka masih secure dari Lordnya dan sekarang mereka berlima. Satu masalah juga untuk EVOS, mereka harus defense mati-matian Oh, sekarang. Anafel sekarang tidak pula overextend. Oh, Anafel kurang respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Kadera. Di depan sana bahkan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka tidak akan bisa lagi ditahan karena lihat clear minion yang sangat cepat dilakukan oleh sosok tim Geek Farm dengan Lord dan bergerak di arah top lane tanpa ada pengawalan. Mereka yang mencoba mendistract ketika lane yang berbeda. Bahkan Apoy di sana di depan sana Kadera fokus menuju ke arah turret dengan sama Sixing Eagle kamu masuk ke dalam membuat tim dari Geek Farm sabar karena target utama mereka menuju ke top lane. Target mereka menuju ke base, target mereka melakukan in-game. Apakah target utama mereka berhasil mereka lakukan? Karena zoning out yang terjadi dan bahkan power dari Falcon harus mereka respect. Masih bisa bertahan, Brand sudah jadi dengan Winternya. Itu yang harus diingat juga Geek Fam. Targeting ke arah Brand ini bisa menjadi satu masalah yang cukup serius. Namun ya,
masih bisa di defense-nya kehilangan satu buah best turret di bagian top lane. EVOS, mereka masih bisa pegang kendali. Wah, tapi dipikir-pikir ya, untuk badan dari depannya bener-bener gak ada loh dari Gak ada, Eagles. gak bakal bisa. Karena gini, editnya bakal build yang beda dan ulting fight sepertinya. Ulti fight seperti ada bersama Frans. Aku coba melakukan following up dari seorang Cyclops. Apa kamu coba melakukan Kadera? No party. Karena damage yang cukup untuk bisa menghentikan para pasukan dari tim EVOS. Bahkan dari seorang Chris membuat Apoy mundur ke belakang. Matilda hanya bisa menyelamatkan satu. Winter Crown, not of the day. Morrisai, membuat Palanski kehilangan poinnya di depan mata. Apakah akan terjadi one strike push? Kehilangan 3 member bukan hal yang baik, Geek Fam. Mereka ada di masalah yang cukup serius, menyisakan Vincent bersama Aboy. Wave jalan. Mereka masih punya wave lagi yang kedua. Apakah ada body block yang dilakukan terhadap tim Geek Fam untuk bisa mendapatkan Loretas ditabrak. Bisa mundur ke belakang. Aboy sudah masuk terlalu dalam. Winter Crown hanya sebentar. Clear minute, tapi lihat ini yang aku bilang. Kalau masih ada satu wave terakhir bisa mendapatkan best turret. Meanwhile Vincent di depan sana gak bisa melakukan apapun. Dan satu best turret sudah cukup untuk membalaskan tumbangnya mereka. Dua best turret yang ompong. Wow, ini kayaknya mau gak mau ya, dengan kejadian barusan, Cadera butuh banget Winter Crown minimal atau Immortality agar dia nggak langsung instant kill. Bahkan nggak sempat loh untuk mengeluarkan flicker dari Cadera. Ya, Fight back yang sangat cepat, dan ingat Dreams punya damage karena tadi dia buildnya Starlium Side. Gue lebih suka Winter sih. Kenapa? Agak kurang worth it kalau Win of Nature. Walaupun ada Khalid atau Hayabusa. Sekarang kita lihat Alice, Edit, dan Vexananya, Lim. Iya, yang nabrak bukan cuma damage physical. Betul. Brans pun bisa hadir, dan satu buah catatan yang penting untuk Cadera, tidak purify. Jangan lupakan Psychots. Mungkin damage-nya memang gak sesakit yang kita butuhkan lah untuk dapetin kill. Tapi Peggy Sentrum, sisinya cukup banget. Dan tidak ada purify di depan sana. Informasi Sangat terdeteksi terlalu cepat. Dan Kokon gagal untuk mendapatkan takeover. Dan lihat Vincent berhasil mendapatkan lob. Meanwhile dari Cyclops depan sana bersoundingan. Satu dan seorang Vincent di fight tambahan. Alright, Valdora mencoba melakukan flanking. Bersoundingan seorang Annabelle. Tapi Annabelle balik lagi berhasil mendapatkan Vincent. Dengan kondisi Shadow Kill yang masih ditahan, membuat Annabelle masih berada di power hero-nya. Dan Fran out of nowhere ter-take down oleh sosok Cadera. Lihat tim EVOS Glory. Kali ini tersisa sosok tim yang tidak bisa mereka selamatkan karena bergerak di tengah dan bahkan Flicker harus keluar. Hide Batara. EVOS juga overextend, ternyata membuat mereka akan kehilangan game ini. Oh no, tersisa 2 saja dari EVOS. Dan Lord sudah berjalan dari mid. Dreams bahkan di commit. Dreams di commit. Cyclops tidak punya power clear. Cyclops tidak punya damage. Dan best terbuka sangat besar. Hide Batara. EVOS berhasil membalikan kembali keadaan atas EVOS Glory. Dan Cyclops hanya didiamkan saja, membuat tim Geekfam berhasil mendapatkan game yang pertama dengan wipe out. 1-0 kemenangan untuk match pembuka kita dipegang oleh Geekfam. Memang baru satu game, namun beberapa misplay early game mereka bisa dibayarkan late game. Memanglah tadi harusnya punya EVOS, tapi kenyataannya masih bisa dipegang oleh Geek. Teamfight yang terpisah membuat Geekfam menguntungkan posisinya, dan Cadera yang di cover sama Baleski juga terjawab sudah. Bagaimana invade dari Brans yang digagalkan dengan adanya gerakan dari Guided Wind. Thanks to Baloy.